Halo guys, welcome back to my channel Tanam Balsa You. Oke guys, di video kali ini kita atau saya akan memperlihatkan atau bukan mengajari nih, bukan ya. Sekali lagi disclaimer, bukan mengajari. Ini sebatas sharing aja dengan cara saya untuk menanam pohon ya. Jadi pertama-tama saya mengambil garis dari perbatasan lahan itu ya. Saya persiapkan untuk tambang atau bisa rapia juga sih ya. Ambil dari batas ujung lahan sampai di sudut ini ya, tapi nggak dimentokin ke lahan. Ini untuk membagi apa namanya? Buat jarak tanam balsa ya. Dan ini saya kebetulan sama Ua ya yang suka ngurus kebun ya. Jadi kalau saya dampingi setidaknya kan gimana ya, di saat saya lihat hasilnya nanti salah ataupun benar, ya itulah kemauan saya, itulah hasil saya gitu loh. Meskipun saya cuma dalam arti pertama doang, ibaratnya yuk tanam gitu ya. Gitu. Kalau kadang-kadang kan suka kita tuh mendesain gitu ya dalam pikiran kita gitu buat melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kita udah pikirin, kita udah berhayal gini 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 gini, tapi pada kenyataannya begitu kita lihat tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Lah kita mau nyalahin siapa gitu ya, karena kondisinya kita dari awal sampai akhir taunya hasil gitu, kita nggak mau lihat proses atau menunjukkan gitu. Jadi sekali lagi ini kan bukan saya yang lebih pintar daripada petani yang lain atau yang suka ngerjain kebun, enggak. Cuman kadang-kadang dari desain otak kita kan pengen kalau punya sesuatu atau ngerjain sesuatu tuh seperti ini gitu loh. Antara salah dan benar ini kan cuma desain ya, bukan untuk perawatan ya. Perawatan juga beda nanti. Dan ini saya lagi tarik-tarik talinya supaya tambang ya, supaya lurus nanti di saat pemberian lubang pada atau untuk tanaman balsa. Aduh, yang udah ngopi atau yang belum ngopi dulu guys. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau bertani ya. Cuman kebetulan ini saya nggak bahas tani full, saya lebih ke tanam balsa, terus sama mungkin saya akan bahas-bahas sedikit update harga, terus informasi lain-lainnya lah gitu ya. Gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Thank you juga yang sudah subscribe, yang sudah pantengin channel ini. Ya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Oke guys, dan ini sudah ini, dan saya sambung sampai ke ujung lagi, sampai ke ujung batasnya lagi. Cuman karena batasnya itu ada pohon kupa ya, kalau di saya kupa, jadi saya nggak tanami. Oke. Sekali lagi buat teman-teman, thank you banget nih udah supportnya ya buat channel ini ya. Ya intinya channel ini bukan saya mau mengajari, cuman sharing aja sesama petani balsa ya. Itu saya yakin kok teman-teman lebih jago kalau untuk bertani gitu ya. Cuman alangkah baiknya kita sambil belajar sama-sama ya, dengan melalui channel YouTube ini ya, semua kita bisa berdiskusi bareng dan belajar sama-sama gitu. Thank you banget nih YouTube udah memberikan fasilitas yang menurut saya oke banget nih buat kita semua
memfasilitasi buat kita sharing gitu ya melalui gambar atau video seperti ini gitu. Dan untuk searchingnya juga kan lebih enak ya di YouTube ya, maksudnya kayak pencariannya kalau kita butuh sesuatu apa gitu kita tinggal pencarian gitu, berbeda dengan APK lain gitu. Ini saya tarik lagi ya, ini sambungan dari situ ya, dari yang ujung tadi yang saya pasang tadi seperti ini. Saya ambil garis lurusnya ini untuk dipasang. Enak kalau sambil nonton kayak gini tuh, enaknya sambil ngopi guys, sambil ngerokok gitu ya, sambil cari inspirasi lah. Disclaimer, saya bukan menyuruh Anda ibaratnya merokok ya, enggak, cuman kebiasaan gitu ya, kebiasaan petani kan gitu kan, atau kebiasaan kita yang cari inspirasi bapak-bapak kan gitu sambil ngerokok, sambil minum kopi gitu ya pagi-pagi, atau mungkin selepas kita aktivitas siang hari pas mau tidur, oke juga nih nonton kayak gini sambil belajar aja. Saya juga kerjanya santai kok, cuman dalam arti ngukur-ngukur gitu doang, atau kayak semacam supaya lurus aja ini tanamannya, supaya kalau misalkan pas penebangan mobil bisa masuk lewat jalur situ gitu ya, sela-sela pohon itu, dan nggak mengganggu tanaman-tanaman yang lain. Kalau misalkan di bawahnya itu mau ditanam kayak misalkan kayak apa ya, tanaman yang buat di bawahnya itu kayak porang gitu ya, nah itu bagus juga porang. Cuman ini kan kalau balsa ini rimbun sekali ya, daunnya besar-besar, jadi kayaknya gitu kalau jarak 3 meter kali 3 meter tuh matahari tuh udah nggak bisa masuk ke tanah gitu ya, nggak kelihatan gitu kan, beda kayak sengon gitu. Cuman ya itu enaknya, jadi setahun, karena setahun juga dia udah besar ya, jadi tumbuhan atau gulma pengganggu yang di bawah itu nggak hidup guys gitu. Oh ya, sedikit informasi, karena ini jarak kalau di saya ini serapung ya. Nah ini 140, jadi saya kasih 2 kali gitu ya. Jadi total jaraknya itu 280 kali 280. Tapi kemungkinan pas deket-deket pohon misalkan kayak kelapa gitu atau pohon apa nggak ditanami guys ya, diloncat gitu. Bagaimana ini balsa Jawa Barat, balsa Banten absen dulu sekalian sambil ngopi santai aja. Kalimantan gimana Kalimantan? Ya sebelum kalau lokasinya buat batu bara, sebelum ada untuk penambangan boleh juga ditanami seperti ini, toh itu juga cepat ya pertumbuhannya gitu Kalimantan. Atau kayak bagus juga sih setelah pengerukan batu bara itu kan diuruk lagi mungkin ya, nah itu juga ditanami seperti ini buat penghijauan, bagus juga gitu ya, selain daripada buat menghasilkan oksigen, ini juga ya buat membantu pemerintah menghasilkan devisa, karena kayu ini kebanyakan masih ekspor ya. Jarang sekali sih buat kayak misalkan perabot rumah ini, sebenarnya hampir cuman 20% mungkin terserap ya. Tapi kebanyakan ini lebih ke buat komersil. Ya emang semuanya juga komersil, cuman pada intinya ini lebih ke barang-barang yang notabene buat high class gitu guys.
Dan ini saya coba pakai kameranya deh. Nah ini nih bibitnya ya, kita akan kasih dari jarak-jarak yang sudah kita kasih ajir atau sarapung ya kalau bahasa Sunda mah. Itu nanti dikasih biar yang tanamnya itu nggak cari-cari bibit lagi guys. Kita udah tempatin bibit satu persatu di pas mau yang digali kayak gitu. Kayak gini. Udah yuk kita jalan. Ini saya kebetulan pakai sepatu kodok gitu ya, lumayan ini sih sandal kodok. Sakit di kaki, nggak pakai kaos kaki. Kayak gini kita taruh di sini. Satu per lubang satu. Dan baiknya teman-teman kalau ini sih sebenarnya bisa juga gitu kayak pakai asekan gitu ya, dicoklak gitu aja, dimasukin langsung tanamannya gitu. Bisa aja ini sebenarnya. Cuman alangkah baiknya dikasih lubang minimal 30 kali 30 dan nanti begitu tanamannya ditaruh setelah buka plastik itu nanti diambil tanah yang atas guys buat di dalam, nanti buat penutup tanah yang di luar. Supaya apa? Supaya nanti kalau tanah yang di luar kan nggak timbul rumput ya, nggak cepet tumbuh rumput. Keduanya yang tanah luar buat di dalam ya setidaknya kan dia udah ada ini ya, kayak pupuk alami gitu. Kita akan tanamin. Ya pada dasarnya sama aja sih cara buat nanamnya, kayak kayu-kayu biasa sama aja, nggak ada bedanya seperti itu sih. Kok saya suka ngantuk terus ya. Pokoknya nanti saya akan update di channel ini beberapa video yang memperlihatkan tumbuh kembangnya tanaman balsa ini. Ya, ini baru lokasi 1 ya. Saya kebetulan ada 12 lokasi guys buat tanam. Ya kalau yang udah lihat video sebelumnya kan saya ada tuh mindahin bibit yang dari polybag itu ya. Itu kan totalnya lebih dari 5.000. Ya mudah-mudahan cukup bibitnya. Ini kan udah dikasih tanda tuh buat di lubang di situ gitu ya. Jadi enaknya gitu. Kalau ini selain lurus kita jadinya nggak mikir, nggak lihat-lihat ini lurus atau enggak gitu ya, nggak. Enaknya gitu doang kalau pakai rapia gini atau tali gini. Kita ambil lagi, kita taruh aja ininya. Saya lupa
Bagaimana sekarang masih ada ini, bukan pesta ya, merayakan Maulud Nabi di tempat kalian bagaimana nih? Komen di bawah ya. Nah, sambil ngobrol aja, kita nggak terlalu serius buat ini ya, tapi setidaknya menghasilkan gitu ya. Kalau terlalu serius nanti capek guys. Ini hari pertama ya buat pemindahan ke lahan tanaman ini. Semoga pada itu semua. Jangan diperdebatkan lagi guys ya, lebih baik tanam A atau lebih baik tanam G gitu ya. Yang tidak lebih baik itu sama sekali tidak menanam guys. Sebenarnya kalau tanaman kayak gini menurut saya filosofinya ya, jadi selain daripada keuntungan buat kita sendiri nanam kayu seperti ini ya, sebenarnya keuntungan buat populasi atau buat udara ya, buat lingkungan sekitar, karena udara jadi sejuk segar gitu ya. Ya kalau misalkan bisa diklaim ke situ dan itu merupakan suatu kebaikan ya syukur alhamdulillah. Cuman ini menurut saya kebaikan juga gitu ya, karena jadi menanam kayu itu kan kayak efeknya itu akan menghasilkan oksigen yang bisa dihirup semua makhluk hidup kan, keren kan, selain daripada untung pribadi. Dan itu kalau kita lihat ya, semakin kita banyak memberi ya semakin kita akan banyak menuai, seperti itu. Jadi ya memberinya adalah satu hal, ya memberi pekerjaan kepada orang lain, keduanya ya memberi satu kehidupan, menyiapkan oksigen yang bersih buat orang lain atau buat kita sendiri, buat keluarga. Dan hasilnya kalaupun kayu ini jadi murah ya setidaknya kan kita sudah berbuat daripada sama sekali tidak berbuat gitu guys. Sekali lagi yang belum subscribe channel ini ya, supaya channel ini bisa berkembang. Ini membuat garis atau barisan kedua ya. Kita membuat barisan kedua lagi buat tanaman ini.
Oke guys, thank you banget yang sudah support channel ini. Mungkin teman-teman bisa lanjutin nontonnya ya, buat sambil ngopi ya, nonton ginian ya. Semoga jadi inspirasi atau jadi penyemangat buat teman-teman buat mencari cuan dari pertanian ya, gitu. Thank you banget sekalian buat teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.